mengunjungi Anda sekalian melalui surat penggembalaan kami. Seruan Paus Fransiskus ini patut kami sampaikan sebagai peneguhan bagi kita. Saudara-saudariku, marilah kita tidak tertutup terhadap hal-hal baru yang Allah hendak bawakan ke dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang lelah, tak bersemangat dan sedih? Apakah kita sedang terbebani oleh dosa-dosa kita? Apakah kita berpikir bahwa kita tidak dapat mengatasinya? Marilah, janganlah menutup hati kita. Jangan biarkan kita kehilangan kepercayaan diri. Janganlah menyerah. Never give up. Pada tahun 2022, penggembalaan kami di Kuskupan ini bertemakan Ekaristi dan Toleransi demi Transformasi dalam Gereja Sinodal kita. Tema ini mengandung 3 unsur pokok yang mesti menjadi agenda perhatian dan karya-karya, serta usaha-usaha pastoral di segala bidang di keuskupan kita. 3 unsur pokok itu ialah Ekaristi, toleransi, moderasi hidup dan beragama, serta transformasi nyata dalam gereja sinodal kita. Yang pertama, Ekaristi, tahun Ekaristi. Guncangan hidup di segala lini karena pandemi COVID-19 ini mendorong kita untuk merefleksikan kembali cara berada kita. Dampak pandemi memaksa kita untuk mencari jalan-jalan baru praksis hidup kita sehari-hari, termasuk dalam hal merayakan iman. Bagi gereja kita, praktik-praktik hidup beriman seperti perayaan Ekaristi mendapat wajah baru dengan segala efek positif dan negatifnya. Karena itu, penghayatan hidup ekaristis kita perlu ditata kembali. Selain itu, hadirnya dan penggunaan terjemahan baru, tata perayaan Ekaristi, mendorong kita untuk mendalami lagi bersama tentang warisan istimewa Tuhan Yesus, yakni Ekaristi. Ajaran gereja menegaskan bahwa Ekaristi adalah sakramen utama. Ini sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II yang menyebut Ekaristi sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Bahkan dikatakan bahwa sakramen-sakramen lainnya berhubungan erat dengan Ekaristi dan terarah kepadanya. Maka dapat dikatakan bahwa perayaan Ekaristi itu adalah pelaksanaan diri gereja di bidang liturgis. Ekaristi merupakan tanda sarana, artinya sakramen persatuan dengan Allah dan kesatuan antar umat manusia. Ekaristi itu perayaan umat, suatu perayaan yang memperlihatkan dan mempertandakan kehadiran Tuhan dalam umat. Dan tidak hanya mempertandakan, tetapi dalam perayaan Ekaristi umat sungguh menghayati dalam iman kesatuan dengan Tuhan yang hadir di tengah mereka. Bentuk perayaan Ekaristi sekarang terjadi melalui proses perjalanan sejarah panjang. Kini, perayaan Ekaristi terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Yang utama tentu liturgi Ekaristi, yakni doa syukur agung dan komuni. Dalam doa syukur agung, dipuji dan dimuliakan karya keselamatan Tuhan, sedangkan dalam liturgi sabda disadari kembali karya agung Allah yang kemudian akan disyukuri. Liturgi sabda didahului dengan pembukaan untuk mempersiapkan hati bagi perayaan Ekaristi. Tekanan ada pada kesadaran diri sebagai orang berdosa yang lemah. Hal itu terungkap dalam pernyataan tobat dan Tuhan kasihanilah kami. Sementara itu, sikap puji syukur juga dipersiapkan, terungkap dalam kemuliaan. Walaupun doa syukur agung dan komuni sebetulnya merupakan satu kesatuan, namun banyak doa sekitarnya menyebabkan komuni tampak seolah-olah suatu upacara yang berdiri sendiri. Bapa kami dan salam damai menegaskan bahwa komuni berarti persekutuan atau komunio antar umat. Anak domba Allah yang menegaskan lagi kelemahan dan kerapuhan orang, memusatkan perhatian pada komuni sebagai kesatuan dengan Tuhan. Doa-doa penutup dengan berkat mengantar orang kembali kepada hidup sehari-hari. Apa yang akan kita lakukan? Selama tahun penggembalaan 2022, kami mengajak para pastor, bruder, suster, serta umat awam agar kita mendalami ajaran gereja kita tentang Ekaristi, yaitu iman yang dipahami,
bukan saja memahami tetapi juga merayakan Ekaristi, iman yang dirayakan, serta mewujudkan pesan Ekaristi dengan menghidupi nilai-nilai kehidupan yang menunjang kesejahteraan hidup dalam bangsa dan negara Indonesia. Dalam konteks ini, keuskupan, paroki, komisi, dan semua kelompok kategorial mencari jalan untuk melaksanakan hal ini. Penuhilah semua bidang kehidupan dengan unsur-unsur ekaristis. Yang kedua, toleransi, moderasi hidup beragama. Kita meyakini bahwa hidup beriman Katolik yang bersumber pada Ekaristi menyuburkan sikap hidup yang benar dan baik dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Spirit hidup yang mengalir dari hidup Ekaristi menolong insan-insan Katolik menjadi penghayat dan pejuang hidup toleran. Bagi kita, toleransi dalam hidup bersama masyarakat bangsa mesti bersandar pada ajaran Tuhan Yesus Kristus dan tradisi Gereja Katolik. Hidup toleran dengan umat beragama lain merupakan hasil dari cara memahami dan menghidupi ajaran agamanya. Cara memahami dan melaksanakan ajaran agama yang baik dan benar dikenal dengan istilah moderasi hidup beragama. Ajaran agama dihidupi secara moderat dan tidak menjadi ekstrim, bahkan memusuhi umat beragama lain. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam menghayati ajaran agamanya. Kesalahpahaman terkait pemahaman moderat berimplikasi pada munculnya sikap antipati pada masyarakat yang enggan disebut sebagai seorang moderat. Moderasi adalah cara menghidupi ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh yang termasuk di dalamnya melindungi hak-hak pemeluk agama lain dalam menjalankan kebebasan beragama. Moderasi menghasilkan sikap toleransi. Kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, harmoni, damai dan seimbang secara keseluruhan demi terwujudnya kesejahteraan umum. Tema toleransi hidup umat beragama menjadi tema utama pemerintah Indonesia di tahun 2022. Tentu saja bidang kehidupan lain seperti perhatian pada kesehatan, kesejahteraan, pembangunan transportasi, ekonomi, sosial, dan politik tetap ditekankan oleh pemerintah. Hanya cara hidup umat beragama mendapat perhatian khusus dengan menekankan tema toleransi. Menyangkut tema ini kami mengutip pernyataan Menteri Agama Bapak Yakut Kholil Qomas. Moderasi dan toleransi secara substansi tidak jauh berbeda, bertujuan untuk mengarahkan perilaku beragama umat beragama di Indonesia untuk berada di jalur tengah atau moderat. Harus diakui, adanya fakta bahwa ada orang yang memaknai agama sangat ekstrim dengan tidak mentolerir orang yang berbeda keyakinan dengannya. Di sisi lain, ada juga sekelompok orang yang skeptis dengan agama dan merasa tidak perlu lagi ada agama. Apa yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan hidup penuh toleransi di wilayah keuskupan kita? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita suburkan hidup penuh dengan toleransi dengan mengadakan safari toleransi, mengadakan perjumpaan persaudaraan dengan tokoh-tokoh umat beragama lain, dengan FKUB atau Basolia, juga dengan pemerintah dan unsur TNI Polri. Kita tingkatkan dialog-dialog, terutama dialog karya, seperti karya di bidang ekologi, bidang kebencanaan darurat, bidang seni dan budaya, serta bidang lainnya. Yang ketiga, transformasi dalam gereja sinodal kita. Keuskupan kita sedang mengikuti sinode para uskup sedunia dengan tema For Synod Church, Communion, Participation, and Mission. Bentuk sinode yang kita lakukan adalah rekoleksi dengan sekumpulan umat yang ditunjuk oleh paroki atau stasi. Dalam rekoleksi itu diutamakan agar peserta mendengarkan seruan Roh Kudus yang berkarya dalam diri setiap orang. Butir-butir refleksif yang muncul dari rekoleksi itu digunakan sebagai bahan pastoral untuk membarui kehidupan dan pelayanan umat. Transformasi terus kita perjuangkan. Transformasi itu mencakup manajemen pastoral dan kehidupan pribadi masing-masing umat. Transformasi itu mengarahkan kita agar lebih membangun gereja kita sebagai komunio
dan kita berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tugas perutusannya. Karena itu, kami terus mendukung safari rekoleksi yang dimotori oleh Dewan Pastoral Keuskupan beserta panitia khusus untuk sinode ini. Demikian juga akan diatur sinode untuk para religius di keuskupan ini. Para pastor, suster, bruder, dan umat sekalian. Demikianlah agenda penggembalaan kita di tahun 2022. Terima kasih untuk ikut serta dalam penggembalaan kami di tahun 2021 yang telah lewat, dan kami mengajak Anda untuk tetap berpartisipasi aktif dalam mewujudkan gereja sinodal kita yang menghidupi Ekaristi dan berperilaku toleran terhadap warga bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati. Magnificat Anima Mea Dominum. Dikeluarkan di Bogor pada tanggal 1 Januari 2022. Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Uskup Keuskupan Sufragan Bogor.